Disitulah keunikannya anak-anak muda. Karena itu ketika anak-anak muda itu memilih untuk sibuk, memilih untuk berkiprah, ini anak-anak muda ini sedang menyiapkan masa depan. Jadi teman-teman di sini, kalau ada anak muda yang sibuk, waktunya habis untuk kegiatan, apapun kegiatannya, maka kita boleh pandang ini adalah stok pemimpin kita di masa depan. Karena itu buat anak-anak muda yang kita ingin siapkan lebih jauh adalah pendidikan yang memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya, seluruh potensinya. Dan kalau itu disiapkan, rasanya Indonesia akan bisa maju lebih cepat lagi. Saya titip pada semuanya, teruslah menjadi pemimpin muda. Dan pemimpin muda itu bukan karena punya jabatan, tapi karena diakui oleh sebayanya. Diakui oleh sebayanya. Bila Anda tidak ada sebayanya, lewat. Dan diakui itu 3 unsurnya. 1, kompeten. 2, berintegritas. 3, dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Selamat siang semuanya. Terima kasih, saya senang sekali ada kesempatan di sini. Kakak Prananda, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa diskusi dengan teman-teman muda di Medan ini. Ini Medan, Bung. Ya. Kemarin ketika datang ke sini suasana emang beda. Teman-teman sekalian, kita mau bicara tentang anak muda. Saya tidak akan bicara banyak. Jadi saya usul kita lebih banyak berdiskusi. Saya ngomong sedikit saja. Sesudah itu silakan teman-teman menyampaikan pikiran, pertanyaan. Nanti insya Allah kita jawab. Nah, yang unik dari anak muda adalah dia punya masa depan lebih panjang daripada masa lalu. Lebih panjang masa lalu. Bukan soal hitungan harinya, tapi pandangannya. Kalau orang tua menuliskan biografi, kalau anak muda yang menuliskan rencana masa depan, itulah anak-anak muda. Karena itu anak muda selalu melihatnya ke depan. Kalau ada orang yang lebih banyak bercerita tentang masa lalu, walaupun hitungan usianya masih kecil, sesungguhnya dia sudah tua. Jadi kalau ada di antara teman-teman ini, hitungan umurnya 20-an, tapi ceritanya masa lalu terus, you are old. Anda tua. Tapi sebaliknya, kalau ada orang hitungan tahunnya sudah panjang, tapi yang dibahas tentang masa depan, maka sesungguhnya dia masih muda, masih muda. Nah, yang berada di sini adalah anak-anak yang kelihatan ke depan. Nah, saya melihat teman-teman ke depan kita punya tradisi yang luar biasa tentang peran anak muda. Anak muda itu bawa kebaruan. Anak muda itu punya keberanian. Dan anak muda itu punya perspektif yang unik terhadap semua hal. Disitulah keunikannya anak-anak muda. Karena itu ketika anak-anak muda itu memilih untuk sibuk, memilih untuk berkiprah, ini anak-anak muda ini sedang menyiapkan masa depan. Jadi teman-teman di sini, kalau ada anak muda yang sibuk, waktunya habis untuk kegiatan, apapun kegiatannya, maka kita boleh pandang ini adalah stok pemimpin kita di masa depan. Ya. Tapi kalau dia longgar, nah ini bukan stok pemimpin ke depan. Pemimpin ke depan ini orang-orang yang pada sibuk dengan segala macam aktivitasnya. Yang OSIS mana di sini? Yang OSIS SMA. Yang mahasiswa. Yang mahasiswa. Buat teman-teman mahasiswa, OSIS ini aktivis-aktivis yang harus bisa, kalau dalam pengalaman kami, saya dulu aktif di OSIS, aktif di mahasiswa juga aktif. Dan dari pengalaman tentang aktivitas itu, bekal itu dirasakan manfaatnya kemudian hari. Pada saat aktifnya yang dapat cuma lelahnya aja, sibuknya saja. Tetapi sesungguhnya pengalaman ketinggalan saja, ketinggalan pelajaran tuh. Anda ini hari Sabtu sih, kadang-kadang ikut aktivitas hari sekolah, kehilangan pelajaran, ketinggalan di antara teman-teman yang lain. Ketinggalan itu saja, itu adalah sebuah problem yang nanti kemudian akan kita hadapi di masa pasca belajar. Jadi buat teman-teman semua di sini, saya ingin sampaikan pada semuanya, terima kasih. Terima kasih Anda memilih repot, terima kasih Anda memilih aktif, terima kasih Anda memilih untuk menghabiskan waktu untuk bergerak mengembangkan kepemimpinan Anda ke depan. Nah, nanti suatu saat Anda akan ambil manfaatnya. Saya ingin berpesan
Jangan sampai aktif di luar kelas, dalam kelasnya tidak aktif. Jangan sampai juga aktif dalam kelas, luar kelasnya tidak aktif. Dua-duanya aktif. Jadi kalau aktif itu jangan aktif di luar kelas saja, tapi juga di dalam kelas. Dua-duanya dapat. Dengan cara seperti itu maka kompetensi pribadi Anda didapatkan, tapi peran di masyarakat dirasakan. Karena itulah anak muda saya sering sampaikan dua peran. Menyiapkan masa depan, sekaligus juga berperan di masa kini. Terlibat dalam urusan masyarakat. Seperti halnya Anda hadir dalam forum ini. Jadi teman-teman sekalian, saya dengan senang hati berdiskusi lebih jauh Kakak Willy. Kalau boleh kita berikan kesempatan, silahkan bertanya bebas, diskusi bebas, nanti kita akan saling tukar pikiran, saling belajar di forum ini. Terima kasih. Makasih Kakak Anies. Kita berikan aplaus sekali lagi. Teman-teman semua, terima kasih buat pertanyaannya. Saya catat semua di sini. Jadi kalau buka HP itu bukan nulis WA. Kadang-kadang kita kalau buka HP dikira menulis WA, bukan. Ini nulis catatan dari apa yang tadi teman-teman sampaikan di sini. Gini, ini banyak sekali yang ditanyakan spektrumnya. Pertama, Bung Ismail, mana ini Ismail tadi? Bung Ismail bicara tentang bagaimana pemuda membangun ke depan. Teman-teman, anak-anak muda tidak menunggu kesempatan. Anak-anak muda itu merebut kesempatan. Kalau Anda menunggu kesempatan, Anda bukan anak muda. Anak muda itu rebut kesempatan. Jadi pertanyaan tadi yang disampaikan juga oleh Rizky, Bung Rizky. Tadi soal anak muda ingin berperan juga, ambillah peran itu. Jangan menunggu diberikan peran. Ambillah peran itu. Apa? Lihat apa yang ada di sekeliling kita. Terlibat. Kalau boleh saya ceritakan apa yang kami kerjakan di Jakarta. Jakarta itu ketika kami melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan di Jakarta, kami secara langsung mengundang anak-anak muda untuk terlibat. Kalau Anda datang ke Jakarta, lihat halte-halte bis di Jakarta, itu ada signage, peta kendaraan umum, rutenya. Yang bikin bukan Pemprov, anak-anak muda. Mereka yang membuat, kami yang mencetak, kami yang menggandakan, dan kami tulis di situ. Ini hasil buatan namanya Forum Diskusi Transportasi Jakarta yang isinya semua anak-anak muda Jakarta. Kami tidak mau bilang ini bikinan kami, bukan, memang bikinan kita. Yang punya ide adalah anak-anak muda. Nah, itu sebabnya waktu kita bertugas di Jakarta, saya sebut kota ini kota kolaborasi. Saya ajak semuanya turun tangan, yuk terlibat langsung, terlibat langsung. Kenapa? Karena saya pernah merasakan berada di posisi Anda. Waktu itu kita melihat, ini kita mau berperan, yuk kita tawarkan. Jadi kami membuka, silahkan yang berperan. Nah, buat teman-teman semua, lihat apa yang peran bisa dimainkan di sini. Kalau peran Anda itu, misalnya Anda menyaksikan sebuah pengelolaan pemerintahan, Anda menyaksikan kondisi masyarakat yang di situ ada ruang untuk Anda berperan, Anda ambil. Anda ambil. Dan tidak selamanya yang namanya peran itu politik. Saya beri contoh. Saya tadi malam ketemu dengan beberapa orang mahasiswa yang mengelola namanya Sumatera Utara Mengajar. Di mana anak-anak mahasiswa dikirim ke pelosok Sumatera Utara selama 2 minggu. Itu turun tangan nyata itu. Memilih 2 minggu berada di kampung-kampung, mengajari adik-adiknya, saudara sebangsanya, apapun yang Anda bisa ajarkan. Jadi yang disebut sebagai peran itu tidak hanya dalam urusan politik, tapi juga urusan-urusan yang lain. Jadi teman-teman sekalian, lihat lingkungan, ambil peran itu. Dan kalau Anda disebut pemimpin muda, ada orang yang mengambil peran. Seseorang disebut pemimpin bila apa? Apa karakternya pemimpin itu? Wibawa, apalagi? Jujur, apalagi? Bijaksana, apalagi? Tegas, apalagi? Fatonah, oke, amanah, tabligh, sidik. Apalagi? Berani ambil risiko, apalagi? Saya mau tanya teman-teman, kalau ada orang berani ambil risiko, dia bisa disebut pemimpin tidak? Kalau ada orang berwibawa, dia bisa disebut pemimpin tidak? Kalau Anda jujur, Anda disebut pemimpin tidak? Jadi apa yang menjadi pemimpin? Pemimpin itu disebut sebagai pemimpin jika dan hanya jika ada pengikut. If nobody follow you, you are no leader. Ya, if nobody follow you, you are no leader. Nih seorang muslim sholat, dia lagi sholat, nih sendirian sholat. Walaupun tempatnya di dalam mihrab, boleh tidak disebut imam? Oke, syarat disebut imam bila apa? Itu dia. Begitu ada makmum, maka Anda disebut imam. Jadi membuat Anda sebagai pemimpin siapa? Anak buah. Betul tidak? Jadi ketika Anda menyaksikan peran, Anda disebut berperan bila apa? Bila Anda secara gagasan, kerja, melakukan terobosan, orang lain mau ikut, Anda jadi pemimpin.
Jadi ketika Anda memimpin, itu bukan karena punya jabatan. Nah, ini juga komentar untuk yang tadi adik kita dari SMA nih, namanya Ziva, ya, Ziva tadi menyebut saya menjabat sekretaris OSIS. Anak muda jangan jadi pejabat, anak muda jadilah orang yang pegang tanggung jawab. Kak, saya sedang bertanggung jawab sebagai sekretaris, jangan bilang pejabat, oke? Pejabat itu nanti orang-orang tua aja yang kasih pejabat, okay? Saya adalah orang yang sedang bertanggung jawab, jangan sebut diri sebagai sedang menjabat, bukan. Inilah pemimpin muda. Pemimpin muda itu bukan karena diakui orang tua. Pemimpin muda karena dia diakui oleh sebayanya. Karena itu Anda disebut sebagai pemimpin muda. Oke? Jadi buat teman-teman semua di sini, ambil peran itu, nanti otomatis Anda akan berkontribusi dan Anda diakui sebagai pemimpin. Kan orang-orang sekitar Anda nanti akan mengakui kepemimpinan Anda. Kalau orang diakui kepemimpinan oleh orang tua, itu namanya pejabat muda. Pejabat muda, usianya muda tapi dikasih jabatan sama orang tua. Yang Anda butuhkan adalah pengakuan dari sebaya. Disitulah letak kekuatan anak-anak muda. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Ananda. Mana Ananda tadi? Ananda, tanya tentang bagaimana bisa meningkatkan percaya diri. Nomor satu, kalau saya boleh usul, sebagai anak-anak muda, jangan pernah tengok anak muda lain dengan pandangan merendahkan. Jangan pernah. Oke? Ketika Anda menyaksikan, misalnya bilang begini, sekarang anak-anak muda tidak menunjukkan ciri kepahlawanannya. Jangan, ada banyak yang siap jadi pahlawan. Itu tadi anak-anak muda Sumatera Utara yang mau bekerja 2 minggu di pelosok-pelosok Sumatera Utara, mereka adalah pahlawan bagi kampung-kampung yang didatangi. Betul tidak? Ya, kita punya stok. Nah, soal meningkatkan percaya diri, memang pandemi ini membuat sebagian proses belajar jadi berjarak karena menggunakan teknologi. Tapi jangan keliru, ada pengalaman tambahan yang didapat di sini. Jadi di satu sisi kita kehilangan interaksi langsung, tapi di sisi lain kita mengalami percepatan penggunaan teknik saja di dalam jangka teman-teman kurang confident saja. Anda bikin aktivitas yang memungkinkan orang untuk ngobrol, untuk diskusi, tapi jangan dimulai dengan judgement. Jangan mulai begini, percaya diri kita program langsung buat kegiatan, langsung aja konkret. Ada tadi pertanyaan soal politik ini catur atau tinju. Kelihatannya catur dan tinju. Catur dan tinju. Kalau yang politik yang saya pahami adalah berkecimpung di wilayah publik untuk kepentingan orang banyak, membawa aspirasi, membawa gagasan untuk tujuan bersama kita. Itulah proses politik. Dan teman-teman yang sekarang sedang aktif, Anda sesungguhnya terlibat dalam proses politik. Politik tingkat OSIS, politik tingkat mahasiswa, Anda sesungguhnya terpilih. Bahkan lagi kemarin, yang jadi OSIS dipilih tidak? Dipilih. Itulah proses politik sesungguhnya. Teman-teman yang aktif semua di sini, Anda mengikuti proses politik. Nah, di dalam proses politik ini, teman-teman, saya usul tinggikan ide, bawa gagasan. Jangan berpolitik tanpa gagasan, bawa ide, bawa gagasan. Sehingga ketika Anda berpolitik, Anda punya sesuatu yang Anda tuju. Anda punya misi, Anda punya tanggung jawab yang akan ditunaikan. Dalam politik tidak ada musuh, adanya lawan. Tapi jangan pernah ada musuh. Seperti olahraga itu tidak ada musuh. Tidak ada pertandingan sepak bola klub A musuh klub B. Nggak ada. Yang ada lawan ada istilah musuh. Nah, dalam politik jangan Anda lihat namanya musuh, tapi lihat sebagai lawan. Kenapa? Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Ya, lawan itu saling menguatkan. Lawan debat itu teman berpikir, betul? Lawan badminton teman olahraga, iya. Lawan partai adalah teman demokrasi, iya. Tapi kalau ada yang membayangkan sebagai musuh, udah salah rute itu, salah rute. Makanya dibangun kebiasaan lawan itu dari mulai mahasiswa, dari mulai siswa. Bagi mereka yang pernah terlibat gerakan mahasiswa, yang pernah terlibat di dalam aktivitas masa muda, pasti tidak akan pernah memandang lawan politik sebagai musuh. Nah, akan pernah. Karena sudah terbiasa debat, sudah terbiasa dalam kompetisi, proses politik biasa, relax. Dan itu yang juga membuat kalau kita terima kritik, relax. Mau zaman mahasiswa sering dikritik. Dan Anda mimpin sidang coba, mimpin sidang, woi rame betul itu. Yang pegang palu kadang-kadang palunya hilang. Lagi mikir lagi kemana nih palu?
pengalaman yang pada sidang-sidang ini penuh dengan segala macam dinamika, rileks menghadapinya. Jadi saya usul jangan terpaku, Angelica, jangan terpaku dengan analogi yang belum tentu tepat, karena catur ataupun tinju itu adalah analogi, belum tentu analogi itu tepat. Jadi jangan usah dibandingkan, karena dalam proses politik ini adalah proses Anda membawa tinggi mulia. Tadi Kakak Willy cerita, ada nama Soekarno, ada nama Hatta, ada nama Syahrir. Di sini ada tokoh dari Medan namanya Adam Malik. Mereka itu profesinya apa coba? Politisi mereka itu. Tapi mereka kita tonton sebagai teladan, betul? Dia bukan sedang bermain catur dan bukan sedang bertinju. Dia sedang membawa misi mulia, betul tidak? Iya, bawa misi mulia untuk kebaikan orang banyak yang dia sendiri belum tentu merasakan manfaat langsung dari kebaikan yang dia usahakan. Itulah orang-orang politik yang membawa kemuliaan. Jadi kita pandang politik ini sebagai sebuah wilayah untuk berbuat kebaikan bagi orang banyak. Itulah wilayah politik. Karena itu jangan takut masuk wilayah politik. Jangan pernah takut masuk wilayah politik. Kalau ada yang bilang politik itu kotor, tanya balik. Kalau sektor lain bersih apa? Tidak ada kotor dan bersih karena sektor. Kotor dan bersih karena bagaimana kita menjalankannya. Ada tadi beberapa pertanyaan tentang pendidikan dan SDM. Ini kalau saya buat usul. Jangan pakai istilah SDM. Jangan pakai istilah sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia. Kenapa jangan? Karena kalau kita bilang sumber daya manusia, manusia dipandang sebagai faktor produksi. Oke? Manusia itu disandingkan dengan apa? Dengan modal, disandingkan dengan tanah, disandingkan dengan teknologi, disandingkan dengan faktor-faktor produksi apapun. Jadi manusia dipandang sebagai unsur dalam proses ekonomi. Padahal pendidikan bukan soal manusia sebagai tenaga kerja, tapi manusia sebagai sebuah entitas yang seluruh potensi harus ditumbuhkan. Jadi istilahnya pengembangan kualitas manusia. Istilah yang biasa dipakai kalau teman-teman lihat sudah beberapa dekade yang namanya Human Development Report, tidak pernah lagi menggunakan istilah Human Resource Development Report. Yang disebut adalah Human Development Report, pembangunan manusia utuh, bukan semata-mata sebagai faktor produksi. Dan pendidikan tidak boleh dipandang sebagai persiapan kerja. Ini yang saya khawatirkan dari pendidikan tinggi hari ini. Saya khawatir sekali pendidikan tinggi diarahkan untuk menjadi persiapan kerja. Pendidikan tinggi bukan sekedar menciptakan penjajah-penjajah ilmu pengetahuan yang akan menjual ilmunya kepada mereka yang akan membeli dengan harga termahal. Bukan. Pendidikan harus mengembangkan seluruh potensi manusianya. Jadi buat teman-teman di sini usul ya, jangan pakai istilah SDM, tapi istilahnya pengembangan kualitas manusia. Nah, Fauzan tadi tanya, mana Fauzan? Bung Fauzan, SDM kita banyak, tapi kita belum merasakan hasilnya. Teman-teman, sesungguhnya kita sudah mulai merasakan hasilnya. Sesungguhnya, mana hasilnya? Ini contohnya apa yang kita lihat pembangunan hari ini? Itulah hasil pendidikan kita. Hasil pendidikan kita. Hanya saja kita sering membandingkannya dengan kesempurnaan. Kalau dibandingkan kesempurnaan, kita belum sempurna. Tapi kalau dirasakan hasilnya, sudah. Bayangkan Medan 30 tahun yang lalu, Medan 20 tahun yang lalu, Indonesia 30 tahun yang lalu. Itu kita mengalami perubahan lewat apa? Lewat kualitas manusia. Orang tua kita, teman-teman coba cek. Generasi kakek kita banyak yang tidak melek huruf Latin. Lalu generasi orang tua ayah kita mulai melek huruf Latin. Di bawahnya seperti kita sudah tidak lagi berbicara melek huruf. Itu sesungguhnya kita sudah merasakan ada perubahan. Nah, kita ingin agar perubahan ini bisa lebih cepat lagi. Karena itu buat anak-anak muda yang kita ingin siapkan lebih jauh adalah pendidikan yang memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya, seluruh potensinya. Dan kalau itu disiapkan, rasanya Indonesia akan bisa maju lebih cepat lagi. Ya, ini pertanyaannya 9 jadi. Saya jawab singkat aja ya. Teman-teman, untuk ke depan
terkait dengan pendidikan. Sesungguhnya kuncinya ada pada kualitas pendidik, kualitas guru untuk SMA ke bawah, dan untuk perguruan tinggi harus dikembalikan. Bagaimana perguruan tinggi bisa menjadi tempat bagi siapa saja tanpa harus membebani biaya yang tinggi untuk kuliahnya. Itu salah satu yang paling penting. Karena kalau sekarang ini banyak biaya kuliah yang mahal yang menyebabkan mereka yang masuk kuliah sudah dari keluarga yang makmur, sehingga kesempatan kuliah itu menjadi terbatas. Ada pertanyaan dari Bung Muhammad Hidayah. Mana Bung Hidayah tadi? Ada misi restorasi. Apa misi restorasinya? Apa sih yang unik dari republik ini? Tadi disebutkan, republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu ketika bicara restorasi, restorasi adalah mengembalikan kepada gagasan awal. Kembali ke gagasan awal, di mana Indonesia didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial. Jadi insya Allah keadilan sosial itulah yang akan kita bawa. Dan kalau ada keadilan sosial, insya Allah ada persatuan. Kalau ada persatuan, insya Allah ada pertumbuhan dan kesejahteraan. Jadi itu yang insya Allah kita jadi fokus dari kita. Audrey, teruskan. Mana Audrey tadi? Audrey teruslah jadi siswa 3 warga. Ini semua juga begitu. Warga Medan, warga Indonesia, warga dunia. Jangan hanya warga Medan, warga Indonesia, tapi juga warga dunia. Harus. Jadi Anda harus punya perspektif global. Kalau Anda tinggal di Indonesia, di tempat kosan Anda pasang itu peta dunia. Pasang peta dunia, biar Anda lihat ternyata jarak Medan dengan India bisa jadi lebih dekat daripada Medan dengan Merauke. Cuman karena kita tidak pernah lihat petanya besar, maka perasaan kita hanya seukuran Indonesia. Coba Anda lihat aja, jaraknya beda sekali. Begitu kita melihat dalam perspektif global, maka peran kita juga akan global. Buat generasi baru ke depan, hatinya grassroots, tapi kompetensinya harus global. Harus global. Hatinya grassroots, jangan kebalik. Jangan kebalik. Itu yang harus dilakukan. Jadi teman-teman itu, Bung Pangeran, mana Bung Pangeran? Terus aktif Bung Pangeran. Kalau bicara tentang pengembangan, tidak penting soal warna pikiran, organisasi dan lain. Kembangkan sesuai dengan minatnya. Dan organisasi kemahasiswaan harus relevan. Harus bisa merangsang anak-anakmu terlibat. Bukan karena kehebatan masa lalu, karena tapi tawaran untuk masa depan. Itulah kekuatan anak-anak muda. Jadi buat teman-teman semua, rasanya saya sudah coba komentari hampir semua yang tadi ditanyakan. Saya titip pada semuanya, teruslah menjadi pemimpin muda. Dan pemimpin muda itu bukan karena punya jabatan, tapi karena diakui oleh sebayanya. Diakui oleh sebayanya. Bila Anda tidak diakui sebayanya, lewat. Dan diakui itu 3 unsurnya. 1, kompeten. 2, berintegritas. 3, dekat. 1, kompeten. 2, integritas. 3, kedekatan. 3 itu. 3 itu yang buat Anda dipercaya. 3 itu yang buat Anda akan mendapatkan kepercayaan dari kanan kiri. Insya Allah kita semua menjadi calon-calon yang akan bisa meneruskan sejarah perjuangan kita. Terima kasih.